Kita masuk ke updatean konflik yang ada di Timur Tengah, Tribunars. Pusat kota Tel Aviv yang biasanya ramai sama kendaraan dan pejalan kaki, menjadi kota terbesar di Israel juga, menjadi pusat pemerintahan juga. Ini lengang dan sangat senyap sejak hari Minggu 15 Juni 2025 karena banyaknya warga yang mengungsi ke tempat aman atau ke bunker Israel. Situasi ini mencerminkan kekhawatiran mendalam warga menyusul konflik antara Israel dan Iran yang semakin memanas, Tribunars. Sejak Israel melancarkan serangan besar ke sejumlah wilayah di Iran pada hari Jumat 13 Juni, ini dikabarkan sudah menewaskan lebih dari 220 orang, termasuk 70 perempuan dan anak-anak, yang mana membuat kondisi Tel Aviv berubah drastis. Respons Iran dengan rentetan rudal balasan membuat situasi Tel Aviv semakin mencekam. Kementerian Pertahanan Israel juga menetapkan status darurat nasional setelah serangan yang dilancarkan tersebut. Akibatnya, kafe, toko, sekolah, transportasi publik tutup dan tidak beroperasi, Tribunars. Seorang warga di Tel Aviv yang juga dimintai keterangan sama wartawan mengaku cukup ketakutan hingga memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan menuju ke bunker begitu ya. Menurutnya, momen-momen paling menegangkan dengan banyaknya rudal yang berjatuhan di wilayah Tel Aviv ini menjadi salah satu hal yang paling menyeramkan sejak perang dimulai. Sejumlah warga juga untuk pertama kalinya harus menghadapi konflik dan benar-benar mengungsi di tempat darurat. Warga lainnya juga mengatakan bahwa memang ada ketidakpastian bagaimana kondisi mereka atau kondisi masyarakat di sana, begitu ya, karena menurutnya perang kali ini berlangsung sangat serius. Sebagian besar bangunan-bangunan gedung pencakar langit di Tel Aviv ini bahkan tidak bisa dibendung untuk kemudian hancur karena serangan dari rudal Iran, Tribunars. Iran juga menurut warga ini berhasil menciptakan tekanan yang luar biasa di seluruh Tel Aviv hingga membuat Tel Aviv ini kosong bak kota mati, Tribunars. Sampai minggu dini hari, banyak warga juga yang kemudian terdampak serangan rudal, misalnya di wilayah Bat Yam kota di selatan Tel Aviv, di Tamra, kemudian ada satu keluarga juga yang dilaporkan tewas akibat hantaman dari rudal tersebut. Kita masuk ke kabar selanjutnya masih mengenai konflik Iran dan juga Israel, Tribunars. Di tengah meningkatnya eskalasi dan perang terbuka antara Iran dan Israel, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ini dilaporkan telah menjadi target paling potensial dari ancaman Iran. Dari laporan media setempat, serangan Iran berkali-kali menargetkan kediaman Perdana Menteri Israel tersebut, Tribuners. Misalnya, sebuah pesawat nirawak Iran yang melintasi perbatasan timur wilayah pendudukan dan mencapai titik Kaisarea. Ini adalah tempat kediaman Netanyahu sebelum kemudian rudal tersebut diantisipasi oleh Angkatan Udara Israel. Peristiwa ini mengindikasikan kalau memang serangan Iran tidak lagi terbatas pada hanya lokasi militer atau politik aja, tapi sudah meluas di kehidupan dan juga ruang pribadi dari Netanyahu. Ruang-ruang pribadi ini misalnya villa, kemudian apartemen, rumah, begitu kan, keluarga dari Netanyahu ini juga menjadi titik serangan dari Iran, Tribunars. Beberapa villa mewah di Kaisarea di kawasan pantai Mediterania misalnya yang ada 45 kilometer sebelah selatan Haifa. Ini yang biasa dipakai Netanyahu untuk menghabiskan akhir pekan juga dihantam rudal milik Iran begitu ya. Penthouse di Jalan Gaza di Yerusalem juga menjadi incaran Iran. Selain itu, rumah Netanyahu di Jalan Habutsim di Yerusalem yang diwarisi dari sang ayah juga dilaporkan menjadi sasaran Iran. Netanyahu dan keluarganya diketahui saat ini tinggal di rumah utama di Jalan Balfour di Yerusalem, markas besar kabinet Israel. Karena memang sedang direnovasi, begitu Tribunars. Hal ini mengindikasikan bahwa Iran mencoba melakukan pembalasan atas banyaknya jenderal-jenderal Iran yang berguguran atas serangan yang dilancarkan oleh Israel. Pimpinan-pimpinan IRGC ini juga diketahui tewas dalam gempuran yang dilakukan oleh Israel, terutama beberapa pakar nuklir dari Iran ini juga tewas akibat serangan tersebut, sehingga saat ini Iran diprediksi sedang
menghadapi konflik dengan tidak hanya menghancurkan situs-situs militer milik Israel, tapi juga berusaha untuk menghabisi nyawa Benyamin Netanyahu. Dari kabar ini kita masuk lagi ke informasi selanjutnya. Kita beralih ke kabar lain mengenai Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojedi Tribunars, yang dengan tegas mengatakan kalau Iran akan terus melancarkan serangan balasan terhadap Israel selama Tel Aviv masih menggempur Teheran. Dubes ini juga menegaskan bahwa serangan balasan yang dilancarkan Iran ke Tel Aviv adalah bentuk pertahanan dan bela diri yang dilakukan oleh Teheran, begitu ya. Beliau juga menekankan bahwa Iran bukan Gaza, tempat di mana Israel ini bisa menciptakan kelaparan, menyerang, atau membunuh warga sipil. Sehingga Dubes ini juga menegaskan kalau Iran punya kekuatan yang mumpuni untuk bisa membalas serangan dari Israel. Tribunars. Iran juga menilai bahwa peristiwa ini menandai momentum penting bagi negara-negara yang selama ini dizolimi oleh Israel, khususnya Palestina dan juga Lebanon lewat serangan langsung yang dilancarkan oleh Iran. Ia juga menyebut bahwa serangan balasan ini adalah tamparan dan pelajaran yang diberikan oleh Iran kepada Israel, apalagi Iran juga mengatakan tidak pernah akan ada gencatan senjata meskipun Israel ini akan habis atau hancur begitu ya, terutama wilayah Tel Aviv yang sekarang ini menjadi titik serangan selama Israel masih terus melancarkan serangan balasan terhadap Teheran. Tribunars. Dari kabar ini kita ke informasi lainnya lagi, masih soal isu internasional. Tribunars, Kementerian Pertahanan Iran ini bilang untuk pertama kalinya Iran pakai rudal jenis baru yang bahkan rudal ini sangat canggih dan tidak bisa dideteksi ketika menghancurkan kantor-kantor intelijen Israel, yaitu Mossad. Rudal jenis baru ini sendiri terbukti sudah sukses menembus sistem pertahanan udara berlapis Israel yang didukung oleh Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Reza Talaelnik, ini mengatakan pada media Iran, Tribuners, bahwa pada serangan yang dilancarkan dengan titik Mossad ini, Iran sudah meluncurkan rudal-rudal yang tidak bisa terlacak atau terintersep. Merujuk serangan ini juga merupakan kejutan untuk Israel, begitu ya, yang mana Natalai ini menegaskan bahwa Israel akan menyaksikan datangnya banyak sekali rudal-rudal hantu sejenisnya, Tribuners. Menurutnya target-target yang dihantam oleh rudal berpresisi tinggi ini akan menghadapi lapis sistem pertahanan yang saat ini juga sudah tidak berfungsi, yang selama ini sudah membantu mengelilingi fasilitas intelijen Israel. Iran ini juga bilang serangan terbaru dari Teheran menggambarkan betapa rapuhnya sistem tersebut, yang mana selama ini Israel dianggap jadi negara yang paling canggih dalam sistem intelijen dan keamanan lewat Iron Dome-nya. Iran juga mengklaim bahwa Israel tidak siap untuk menghadapi perang jangka panjang dengan Teheran, Tribunars. Beliau juga menambahkan angkatan bersenjata Iran sebagai pencegahan juga sudah disuplai dengan persenjataan canggih dan baru serta perlengkapan canggih sebagai antisipasi terhadap potensi serangan dari musuh. Hal ini juga menandakan bahwa Iran benar-benar tidak siap karena terbaru Iran juga bahkan tidak bisa menghadapi perlawanan lagi ketika Iron Dome dari Israel ini sudah tidak bisa digunakan ya, Tribuners ya, karena baterai Iron Dome-nya juga sudah diserang oleh rudal Iran, kemudian sistem udaranya juga sudah dihancurkan sehingga sekarang setiap serangan rudal dari Iran ini sudah berhasil menembus titik-titik target yang diharapkan. Dari kabar ini, kita lanjutkan ke informasi lainnya. Ini merupakan informasi terakhir dalam Tribun News Update pagi hari ini. Amerika Serikat Tribuners diketahui mengerahkan total 2 kapal induk bertenaga nuklir begitu ya ke Timur Tengah di tengah perang yang berlangsung antara Iran dan juga Israel. Washington sendiri dikhawatirkan ini mengaku bahwa perang
kedua negara tersebut bisa sampai lepas kendali. Terbaru kapal induk USS Nimitz beserta 9 skuadron udara dan pasukan pengawalnya termasuk 5 kapal perusak sudah meninggalkan Laut China Selatan dan bergabung dengan kelompok penyerang kapal induk USS Carl Vinson di Laut Arab, Tribuners. Setidaknya 2 kapal perusak Amerika Serikat di Mediterania juga telah bergerak mendekati Israel, sedangkan militer di pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah sudah diberikan izin juga untuk terbang begitu ya demi keselamatan dari mereka. Lebih dari 200 orang di Iran dan lebih dari 20 orang di Israel terbaru akibat konflik ini juga sudah meninggal dunia, Tribuners, yang sudah terjadi sejak Jumat pekan lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sudah memberikan pesan yang beragam di depan publik dan meminta warganya begitu ya untuk keluar dari Teheran di tengah situasi yang ada. Bahkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat juga bilang bahwa Washington telah memerintahkan pengerahan kemampuan pertahanan tambahan di wilayah Timur Tengah. Hal ini juga diprediksi akan menjadi bantuan juga dari Amerika Serikat untuk Israel, Tribuners, meskipun sebelumnya Amerika Serikat ini mengatakan tidak terlibat dalam konflik apapun yang melibatkan serangan Israel terhadap Iran. Dari laporan, Trump juga mendukung serangan Israel selama beberapa hari terakhir, namun menolak rencana Israel untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Pada Senin malam, Trump juga mendesak semua orang di Teheran ini untuk mengevakuasi diri karena Iran ini diwanti-wanti juga untuk tidak menggunakan senjata nuklirnya di tengah kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.